Pemirsa, polisi terus mendalami mengenai dugaan adanya tindak pidana dalam pelanggaran protokol kesehatan di acara kediaman Rizik Syihab 14 November lalu. Polisi memanggil saksi mulai dari lurah hingga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Kerumunan massa simpatisan Rizik Syihab beberapa waktu lalu berbuntut panjang. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun diperiksa untuk mengklarifikasi terkait kerumunan yang terjadi di kediaman Rizik Syihab pada 14 November lalu. Wakil Gubernur DKI Jakarta berharap klarifikasi dari Gubernur Anies Baswedan bisa menjadi titik terang dalam kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan. Saya meyakini bahwa seluruh proses ini akan berjalan baik, lancar. Ya. Jadi masyarakat kita harapkan tidak usah berspekulasi, ya, memberi praduga terbaik. Ya, kami hormati klarifikasi ini dan Pak Gubernur sudah memberikan contoh yang baik dengan hadir, tidak kecewa, tidak marah, menghormati dan mengikuti seluruh rangkaian proses klarifikasi. Selain Gubernur DKI Jakarta, polisi juga memanggil sejumlah saksi mulai dari camat hingga wali kota Jakarta Pusat. Hal ini untuk menentukan status pelanggaran protokol kesehatan apakah masuk dalam tindak pidana atau tidak. Untuk bisa menjelaskan status DKI saat ini. Kalau status DKI saat ini dalam keadaan PSBB, maka ada ketentuan lain. Ketentuan lain itu ada kekarantinaan. Karantina itu bentuknya macam-macam. Ada karantina rumah, ada karantina rumah sakit, ada karantina wilayah, ada PSBB. Itu termasuk bagian daripada kekarantinaan. Pertanyaannya kepada para penyelenggara pemerintahan, bagaimana ketentuannya? Ada yang dilanggar tidak dengan acara itu? Kalau memang ada yang dilanggar, maka telah terjadi pidana. Kalau telah terjadi pidana, maka akan dilakukan gelar perkara untuk menentukan ada atau tidak ada pidananya, baru kemudian dinaikkan kepada proses penyidikan. Terkait sanksi dalam pasal 93 Undang-Undang Karantina Kesehatan menyebut setiap orang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dipidana penjara paling lama 1 tahun dan denda atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Sementara pasal 14 Undang-Undang tentang wabah penyakit menular menjelaskan setiap orang sengaja menghalangi penanggulangan wabah diancam penjara 1 tahun dan denda 1 juta rupiah. Di pasal 15 juga dijelaskan setiap orang mengelola bahan tidak benar dan menimbulkan wabah diancam penjara 10 tahun dan atau denda 100 juta rupiah. Dan untuk badan hukum diancam sanksi berupa pencabutan izin usaha. Tim Liputan iNews melaporkan.